Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Saya Krisna Jiwani Dewi Dasi, nomor induk mahasiswa 2313031017 akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan kimia. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu pengertian kewirausahaan, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, serta karakteristik wirausaha kimia. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan atau ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Terdapat beberapa pendekatan kewirausahaan, di antaranya yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mencakup berbagai proses eksternal yang kerap kali berada di luar kendali wirausaha. Pendekatan makro terdiri dari pendekatan lingkungan, pendekatan keuangan, dan pendekatan perpindahan. Sementara itu, pendekatan mikro mencakup faktor-faktor yang muncul dari dalam diri wirausaha sendiri, yang terdiri dari pendekatan ciri, pendekatan peluang usaha, dan pendekatan strategi. Dalam kewirausahaan terdapat beberapa teori, di antaranya yaitu teori ekonomi, teori psikologis, dan teori sosiologis. Teori ekonomi mengungkapkan bahwa wirausaha akan muncul dan berkembang bila ada peluang ekonomi. Kemudian, pada teori psikologis yang dirintis oleh David McClelland, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara perilaku berwirausaha dengan kebutuhan akan prestasi. Kemudian, teori yang terakhir yaitu teori sosiologis, menyatakan bahwa individu dalam suatu kelompok terdorong untuk menjadi wirausaha karena adanya pandangan merendahkan dari kelompok lainnya. Terdapat kelemahan dan keunggulan seseorang menjadi entrepreneur. Kelemahan menjadi seorang entrepreneur yaitu pengorbanan personal. Maksudnya yaitu pada awalnya wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sangat sibuk. Sedikit sekali waktu yang dimiliki untuk melakukan rekreasi, hiburan, ataupun untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, maupun pengadaan dan pelatihan. Hal ini menjadikan beban tanggung jawab yang ditanggung oleh seorang pelaku wirausaha itu sangatlah besar. Kemudian, yang ketiga yaitu kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Hal ini dikarenakan wirausaha menggunakan keuangan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga tentunya ada. Kemudian, keunggulan menjadi entrepreneur yaitu yang pertama, otonomi. Entrepreneur memiliki otonomi atau kekuasaan atas pengelolaan yang bebas dan tidak terikat. Kemudian yang kedua yaitu tantangan awal dan motif berprestasi. Tantangan awal atau motif berprestasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan seperti motivasi wirausaha. Yang ketiga yaitu kontrol finansial, di mana pelaku wirausaha bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang terakhir yaitu karakteristik wirausaha. Menurut Scarborough dan Zimmerer, karakteristik wirausaha yang pertama yaitu desire for responsibility. Kemudian ada preference for moderate risk. Selanjutnya yaitu confidence in their ability to success. Berikutnya yaitu karakteristik yang berikutnya yaitu desire for immediate feedback. Kemudian high level of energy. Dan karakteristik berikutnya yaitu skill at organizing. Dan karakteristik yang terakhir yaitu value of achievement over money. Sekian merupakan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan kimia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.